spesies tubuh dari yellow semarantau ini, dia cenderung lebih ramping, kepala lebih besar dan lebih lebar. Lebih lebar gitu ya. Lebih lebar. Kayak ular bata gitu. Nah, datarannya lebih lebar. Yang sering saya lihat sih dari size baby pun perbedaannya dengan Sentarum terlihat dari kepala terlihat. Nah, itu poin 1, poin 2 untuk soal kualitas up warna ya. Warna dia lebih mudah banget untuk naik warna. Dari size berapa tuh? Dari size 20 cm dia tuh sudah warna udah bisa cerah. Sudah up rata-rata gitu ya. Dibanding kita ngituin yellow Sentarum dia agak berat. Cuman ya itu semuanya ada Tergantung gen dah. tergantung gen juga, kembali ke gen. Ya kita cuman perbedaan dari ini aja sih ya, spesies tubuhnya aja sih ya. Karena kita membedakan emang karena penangkapan di lokality pun beda gitu. Ya kita nggak bisa, kita ngikutin dari kata sinlay utamanya ya, sel utamanya. Jadi ya yang saya kurang lebih banyak tahunya dari Danau Semarantau ini, dia danau yang baru dijamah sama nelayan. Nggak banyak nelayan yang dijamah. Tapi itu Danau Semarantau itu nggak diketahui. Nggak diketahui. Hanya nelayan itu tersebut. Yang tertentu. Tertentu. Jadi banyak yang lain tahu yang Iya. dijamah itu danau. Karena kan kalau Yellow Sentarum sendiri kan dia dapat dari nelayan itu dari Danau Sentarum. Ya kan ketahuan tuh dari Sentarum. Cuman kalau untuk Semarantau itu nggak diketahui danau Iya. apanya gitu ya. Pokoknya di desa Semarantau. Kita Semarantau. Pokoknya dari situ. Nah dari kalau soal bunga sebenarnya kembali lagi ke gen, semuanya punya kelebihan. Dari Sentarum pun dia bunga banyak. Ada yang sampai kepala. Nggak bisa kalau dari bunga nggak bisa Prediksi, prediksi. Iya. Ini kita bicara soal perbedaan fungsi tubuhnya aja sih. Fungsi tubuhnya. Fungsi tubuhnya Nggak lebih signifikan yang didapat. nggak bisa. Untuk yellow ya. Nah yang untuk yellow itu ya yang kita tahu nih ya, yang kita pernah coba yang benar-benar dari size remaja, size jumbo, warna tuh benar-benar lebih cerah. Untuk Semarantau. Semarantau, warna lebih cerah. Dan dia rata-rata dari sampai ekor sirip dorsal pin tuh kuning. Sirip dorsal. Kalau lagi di mode santainya, nah bisa dilihat kayak seperti itu. Siripnya itu. Sirip dorsal pin muda kuning. Udah kuning. Nah, Kalau lagi mode santai gitu ya. ya. Bukan underwater mode ya, kalau underwater mode itu kan sampai hitam banget Itu tuh. banget, kan. Kalau lagi santai aja ikannya gitu ya. Kalau lagi slow motion gitu. Promotion ini sih kita bukan ngebanding-bandingin. Iya. Pada intinya sih masih tetap Maru kabar ya. Iya. Tentunya. Ini kita cuma bicara soal flora itu, ternyata Kalimantan Barat ini memiliki kualitas Maru yang baik juga kan. Ternyata. Nah itu untuk yellow. Itu perbedaan untuk yellow ya. Perbedaan untuk yellow. Tapi kalau untuk misalkan locality, jadi tapi benar tuh Bang yang kalau kata gue itu yellow Semarantau itu dia bisa tumbuh bunganya itu sampai kepala, itu benar tuh biasanya Itu gitu. kalau menurut saya dari rate-nya. Dari rednya. Ya, bukan dari Kalau yellow. yellow belum bisa memastikan. Belum bisa memastikan ya. Iya. Bahkan dari yellow Sentarum pun bisa banyak yang makanya sampai kepala. Kalau untuk bunga belum bisa dipastikan lah untuk itu. Kita cuma untuk yellow cuma bisa dipastikan yang kita tahu dari spesies tubuhnya aja. Spesifik. Perbedaan kepala dan warna. Itu sih kalau untuk yellow. Kalau untuk bunga sampai kepala menurut saya sih dari rate-nya. Dari rate-nya ini dari rate. Oh jadi kalau Semarantau itu juga punya varian juga? Ini varian, dia ada 3 varian. 3 varian. Jadi dari danau Semarantau ini nih, dia ada danau yang benar-benar red semua. Nggak ada yellow, nggak ada ini. Sampai babynya pun? Sampai babynya pokoknya itu di danau itu red semua. Nggak pernah ada yang nangkap yellow. Rata-ratanya banyak kan gitu, yang lain selalu bilang. Dan ada yang khusus yellow semua. Itu masih di dekatan danau yang red itu. Nah itu yang varian oranye ini dia berada di dekatan dengan danau rednya. Jadi untuk Semarantau itu dia punya 3 varian. Gitu. 3 varian, cuman itu dia didapati dari sungai tersebut di beda-beda tempat gitu. Iya. Walaupun sama satu desa Semarantau gitu.
Oh iya. Kalau untuk red sentarum untuk jenis malu sentarum itu ada, kalau nggak salah yang saya ketahui itu ada 2 varian aja sih untuk red sentarum sama sama yellow sentarum gitu. Cuma belum tahu dah ya apa ada orange-nya, orange sentarum. Itu kurang tahu dah. Cuman yang banyak diketahui ya red sentarum sama yellow sentarum, tapi untuk semerantau itu udah diketahui bahwa semerantau ini pun punya 3 varian jelas, red semerantau, yellow semerantau, sama orange semerantau. Gitu. Mungkin perbedaannya di situ udah ada gitu, sentarum sama semerantau. Kalau sentarum itu cuma ada 2 varian, kalau semerantau ada 3 varian. Itu pun yang 2 varian dari sentarum itu yang kita ketahui aja, bener nggak? Jadi sentarum itu kayaknya cuma ada 2 varian aja. 2 varian. Tapi ya ada juga sih, pernah kita ya yang pernah kita tahu ada pernah yang punya lah yang orange gitu. Orange sentarum. Ya. Nah, mungkin tuh entah si nelayan itu dapat dari danau mana, jadi dipukul nama label sentarum. Iya. Jadi kan dulu tuh karena kan yang terkenal itu sentarum. Jadi yang ditangkap dari danau mana dipukul nama sentarum, Nah, itu. Tapi ya yang jelasnya itu yang dapat pendapatnya yang kita tahu aja gitu. Itu kan lebihnya tuh. Tapi kalau untuk kualitas mah udah selebihnya dari seller, dari buyer, dari seller aja dah yang bisa menilai lah. Iya. Sentarum lebih bagus, semerantau lebih bagus. Itu mah tergantung selera. Kita lebih seneng yellow sentarum daripada yellow semerantau, itu udah beda selera. Intinya dengan sana itu kita bersaudara, benar kan, jangan sampai saling ngejudge, jelek lah semerantau, sentarum juga jelek, jangan. Emang yang kita ketahui itu bang, kalau untuk jenis semerantau sendiri itu dari perbedaan barnya itu loh. Sentarum itu, yellow sentarum kan kebanyakan itu barnya itu 999. Walaupun ada beberapa yang yellow sentarum yang barnya itu berantakan lah, gitu. Cuma yang lebih bagus itu yang barnya rapi, ya kan, yang tebel barnya. Itu untuk semerantau sendiri. Nah, dari semerantau ini dia lebih ke identik yang tebal, bar sedikit tebal. Bar sedikit tebal. Enggak terlalu berbentuk angka 9. Memang sebagian, emang dari bar ini kita nggak bisa jadi patokan ya. Cuman dari banyaknya yang saya pantau selama punya lokalitas semerantau ini, dia bar lebih sedikit dibandingkan yellow sentarum. Berarti yellow sentarum itu lebih banyak barnya. Lebih banyak. Banyak kan tuh. Dari semerantau ini, ya dari SSBB ini kan ada semua dari sini juga kan. Perbedaannya dari yellow sentarum juga ada kita. Dia jauh sih perbedaannya. Udah dari parkingnya beda jauh. Rata-rata tuh dia tebal-tebal. Nah, kalau untuk yellow sentarum tuh tadi perbedaannya itu ya barnya ya sama semerantau. Pokoknya biasanya itu semerantau itu barnya itu lebih sedikit daripada yellow sentarum. Kalau semerantau itu lebih sedikit ya yellow. Cuma kalau untuk jenis rednya itu loh, kan yang saya ketahui itu untuk red sentarum. Red sentarum itu dia lebih perbedaan signifikannya itu untuk barnya itu dia kayak angka, bukan kayak angka, jadi kayak panah gitu, panah gitu pokoknya. Nah itu red sentarum seperti itu perbedaannya. Kadang juga sama, jadi barnya ada yang berantakan, cuma yang biasanya diketahui itu yang bagus barnya itu yang rapi kayak panah gitu. Itu untuk jenis red sentarum. Tapi kalau untuk jenis red semerantau itu gimana? Semerantau pun untuk bar sama. Untuk bar sama. Sama sentarum sama. Dari spesifik kepala dan tubuh beda. Kepala sama tubuh kurang lebih yang saya jelasin kayak seperti yellow. Jadi sama kayak ramping gitu. Ramping. Nah, awal mulanya saya mengeluarkan label semerantau ini, yang memberanikan label semerantau ini, awal sih ragu, karena kan banyak yang pegang label yang lebih lama kan, untuk sentarum ini. Ya mungkin entah ini ikan yang lama yang dipukul label sentarum, kan? Kalau sentarum untuk main kesini kualitasnya makin seperti inilah gitu ya, yang ada yang sekarang pasaran inilah gitu kan. Tapi ya saya pantau sih memang beda. Dari rednya ini waktu pertama saya keluar label semerantau ini pas keluar full bunga. Yang ini belum full bunga. Itu yang jenis red semerantau ya. Dia full bunga sampai punggung totol. Sampai kepala tuh bang? Sampai kepala, skinnya yang belum kelihatan. Pokoknya tuh ada dia nanti mungkin
Ada contohnya lagi gitu ya? Ada, contohnya yang pertama saya ngeledakin label, saya emang hanya punya bagian aja waktu pertama ngeledakin. Cuman yang dibuat sampel tuh ada yang yang sekarang dimiliki oleh Sani Praditya Cikarang. Sani Praditya. Sani Praditya orang mana tuh? Cikarang. Oh, Sekarang jadi dimiliki oleh dia. ada seorang seorang keepers ya dia Nah, hobis doang. Hobis. Jadi abang siapa namanya? Abang Sani. Abang Sani dari Cikarang. Dia punya varian untuk size indukannya itu lebih gede. Itu red semerantau. Yang full bunga, yang Full pertama bunga. keluar Sampai kepala itu ya? Yang pertama keluar lokalitas Marantau. Oh gitu. Jadi gitu guys. Jadi kalau untuk yellow sentarum tadi udah kita bahas sama yellow semerantau itu perbedaannya apa. Terus untuk rednya itu varian rednya itu kalau red semerantau itu dia ada size indukannya itu sampai full bunga guys. Gitu. Sedangkan kalau gue pribadi melihat red sentarum ya mungkin ya dia itu merahnya itu belum sampai ngeblok merah banget. Ya semua juga tergantung dari gen lah kayak gitu. Cuma kalau untuk full bunga itu untuk red sentarum saya belum pernah lihat gitu. Cuma kalau untuk red semerantau, red semerantau itu saya pernah lihat. Ya benar, saya pernah dilihat di postingan Facebook tuh kalau salah. Punya abang juga kalau nggak salah ya. Di apa sih di tag itu namanya ya. Jadi untuk apa jumbonya yang full bunga pun bukan 1-2 ekornya aja yang ketemu. Yang udah keluar dari Semarantau ini. Banyak. Udah sekitar 5 ekor. Oh. Ke Palembang sudah ada. Pokoknya yang benar-benar snake skin full bunga sampai total punggung tuh di detik Semarantau tuh udah terlihat banget. Sudah ada 5 ekor yang keluar. Nah dari Sentarum ini dia banyak, udah ada emang yang full bunga itu. Cuman dia udah ngeblok dari total punggungnya tuh udah ngeblok sampai ke kepala. Itu apa? Sentarum. Oh. Jadi abang udah pernah lihat yang udah full bunga, cuma nggak sampai total Punggung. Jadi punggungnya agak bersih, masih agak bersih. Dari kepala emang suka ada. Dari kepala semua sih dari malu red lokality Kalteng pun dari kepala bunga ada. Dari kepala. Cuma dari perbedaannya yang dari kalbarnya ini nih, red Sentarum dengan Semarantau ya begitu. Dia red Semarantau ini lebih ke total punggung bunganya. Dan kepala pun berbeda. Kepala dia lebih, badan lebih ramping dan kepala lebih lebar dari Semarantau ini. Nah itu selebihnya penilaian saya. Dan saya pun alhamdulillah maksudnya tidak pendapat penilaian sendiri lah gitu ya. Sudah banyak juga dari penilaian si kiper-kiper bayar-bayar yang udah pernah ngambil dari saya gitu. Jadi gitu guys, untuk perbedaan yellow Sentarum sama yellow Semerantau, terus red Sentarum sama red Semerantau. Itu perbedaannya udah kita jelaskan. Pada dasarnya pada dasarnya intinya itu kalau untuk jenis Maru itu pertama itu lebih di gennya dia itu. Gennya itu bagus apa enggak gitu. Kan kita nggak tahu indukannya itu bagus apa enggak, karena kan penangkapan langsung di alam dari danau gitu. Cuma intinya kembali ke gen, terus cara kita untuk setup akuarium, terus mungkin dari cara pakannya gitu. Itu sih udah kembali ke kita pribadi. Intinya kita nggak ada untuk menjelek-jelekan, nggak ada. Jadi untuk kita saling sama ketahui aja. Jadi pada intinya untuk soal lokality ini bang, kita nggak bisa mastiin benar-benar ditangkapnya dia apa, nggak bisa mastiin. Kita hanya lantaran tangan kedua yang dikata tangan pertama. Ya kita kan karena nggak terjun langsung sana. Jadi yang kata tangan utamanya ya begini, tangkapnya di lokasi begini ya kita percaya. Tapi itu kalau abang ketahui itu kan dia di Semerantau sendiri itu dia cara penangkapannya itu di mana gitu? Maksudnya di kayak apa sih cara penangkapannya gitu? Cara penangkapan maksudnya dari menangkap ikannya gitu apa gimana gitu? Iya. Oh ya, kalau menangkap ikannya setahu saya sih semua sama. Ininya gitu dengan cara-caranya sama sih semua. Kalau saya tahu itu. Tapi benar bang kalau misalkan kalau di jenis Maru ya, apalagi yang untuk size besarnya itu nelayan ada yang mode di strum. Oh iya ada yang mode di jaring. Tapi kebanyakan yang kita dapat untuk cara penangkapan strum itu emang mulus ya. Maru itu mulus, nggak ada luka, nggak ada sobek-sobek di fin dorsalnya ataupun di anal fin ataupun di luka-lukanya itu. Kalau mencapai dalamnya ini, cuman di situ.
Jadi di strum itu lebih bahaya daripada penangkapan jaring. Kalau jaring oke, emang biasanya pada luka, pada rusak lah gitu. Cuman kalau di strum itu rapi emang. Benar-benar. Cuman dia langsung penyakit di dalam tubuh marunya itu sendiri. Jadi kurang aman lah kalau untuk penangkapan di strum ya bang ya. Kayak gitu sih. Kalau kita pribadi sih lebih mencari yang ikan ditangkap semacam kayak keramba kayak gitu ya, yang itulah di jaring lah gitu, bukan macam di setrum atau itu kan ada juga yang pancingan. Nah itu yang lebih bahaya. Itu lebih luka tuh di kadang kan ada yang sampai pancingannya sampai ke dalam, sampai makan semuanya gitu. Itu ya itu yang fatal sih sebenarnya, yang nggak wajib untuk disebarin di inilah buat kiper yang mau progres ya. Jadi begitu guys, jadi perbedaannya itu kalau untuk red sentarum yang kita ketahui ya bang ya, kalau untuk jenis maru sentarum itu perbedaannya itu untuk varian sentarum yang kita ketahui ya bang, bukan cuma untuk pribadi yang kita ketahui itu cuma ada di 2 varian aja, red sentarum sama yellow sentarum, sedangkan semerantau dia punya 3 varian. Yang mungkin orange sentarum mungkin ada gitu kan, cuma kita masih belum tahu, kita sama-sama belajar. Cuma di semerantau emang udah diketahui banget. Semerantau itu ada 3 varian. Tadi red semerantau sama yellow semerantau udah dibahas. Nah, tinggal yang orange semerantau tuh bang, itu kayak apa tuh perbedaannya gitu? Apa dari barnya, apa dari warnanya gitu? Kalau dari orange sih dari bar ya sama. Dari bar sama. Sama yellow apa sama dengan yellow? Sama. Dengan yellow semerantau sama. Cuman dari orange ini dia warna benar-benar orange-nya benar-benar menyala. Ini kita untuk bicara orange ya susah sih ya. Itu ya untuk penangkapannya lah dari orange itu. Jadi yang ada yang penangkapannya orange ini dari locality danaunya ya dengan dekatan dengan danau rednya, red semerantau ini. Ya bisa kadang-kadang ada yang bilang juga dari nelayan ini tuh orange ini ditangkap di danau red. Oh iya. Pada intinya tapi dari bare itu nggak sama dengan red. Dari bare dengan yellow. Jadi yang orange itu orange semerantau itu barnya itu sama kayak yellow semerantau. Sama. Tapi dia itu ditangkap di perairan itu dekatan sama rednya itu, sama red semerantau sama orange semerantau itu perairannya berdekatan. Cuman yang bikin bedanya barnya itu bar orange semerantau sama yellow semerantau itu sama barnya gitu. Itu perbedaan cuma gitu ya. Bedanya gitu. Jadi kita ya, biar nggak ada kegaduhan dari si bayar-bayar penasaran gitu kan, kita ngejelasin kayak gini. Ya selebihnya kan itu kembali lagi ke selera. Yang pada intinya kita udah ngejelasin soal perbedaan yang kita tahu. Walaupun itu belum memastikan lah ya soal itu. Yang penting kan kita udah benar-benar membedakan realnya kayak gimana. Yang udah kita coba dari size baby, dari zoo remaja gitu kan. Jadi pada intinya kita semua itu nggak ada yang namanya menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan lokality, maru ini maru itu beda, pokoknya jelek yang maru semerantau dah daripada maru sentarum, lebih bagusan maru sentarum daripada semerantau. Lebih bagusan maru semerantau daripada sentarum lah. Pokoknya nggak ada begitu anda. Sama itu kembali lagi selera. Kembali ke selera, gitu kita kembali ke selera dan juga kita harus sama-sama cara maru ini tuh sama-sama ikan yang bagus Kualitas Indonesia itu. Jadi asli Indonesia kita punya yang berkualitas ya patut kita banggakan gitu kan, daripada yang namanya itu impor-imporan lah. Ya boleh kita ngikip yang impor-imporan, cuma jangan lupa namanya yang lokality kita gitu. Jadi pada intinya seperti itu guys. Perbedaan hanya menjelaskan pada yang kegaduhan dari bayar-bayar yang penasaran. Kadang yang ada yang bilang sama aja gitu. Itu kan balik lagi ke mereka masing-masing lah. Penilaiannya seperti apa gitu. Ini hanya menjelaskan, kita yang pegang label gitu ya, yang tahu dari awal mulanya semua atau kayak gimana gitu. Kita menjelaskan dari perbedaannya itu aja sih. Yang nggak ada kegaduhan lah. Jadi Abang Janstun ini guys termasuk supplier juga lah. Karena dia langsung jadi itu dia tangan kedua ada daripada nelayan. Dia langsung ngambil langsung dari nelayan langsung. Dan pada intinya ya Bang Janstun saya lebih tahu daripada gua pribadi apa dari seller-seller lain gitu ya kan. Cuman kalau untuk
perdebatan di forum-forum mana ya, pokoknya mohon maaf sebelumnya dari saya, mungkin banyak banget yang belum saya ketahui dari jenis-jenis maru ya, makanya saya datang ke sini ke rumah Bang Ian Tunas untuk ya saling belajar aja lah gitu, saling sharing gitu. Ya. Pada dasarnya sih jujur aja ya, gue tuh bang serius bang, tujuan tuh mata gue nih kayaknya pengen nengok belakang aja gitu, kayak di belakang ada apaan sih gitu ya kan, ada apaan sih di belakang. Ini guys, contoh salah satu yellow semerantau, Cana Maru yellow semerantau. Kita lihat ya. Oh ya. Ini guys, ini namanya siapa nih bang? Jambrong. Oh jambrong. Tuh guys, perbedaan nggak ada, kita nggak usah ngomongin perbedaan lagi. Intinya ini yellow semerantau, Cana Maru yellow semerantau, size-nya kurang lebih 55 cm. Jadi gini lah guys, wah cantik, oke cakep dah, woi galak ya, galak banget, mau nggak? Nggak mau deh, gondrong banget ini ikan, pokoknya keren, jujur ya bang, gua tuh mata gua tuh kayak kesini mulu, sampai gede masih ngirim Bang Jan terus ngirim gua video, cakep juga nih ya kan, bisa kali gitu ya enggak? Gue yang dikit. Oke guys, jadi cukuplah pembahasan kita tentang perbedaan maru sentarum sama maru semerantau. Jadi cukup sampai situ aja. Ini pun hanya kita yang tahu aja, sekedar kita yang tahu aja gitu. Kita tahu lah. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kita juga masih penuh belajar. Karena emang maru ini sebenarnya penuh misteri ya. Iya benar. Susah untuk kita pecahkan. Makanya itu lebih bikin kita penasaran. Iya. Jadi ya mohon maaf lah bisa ada kesalahan yang kita pendapat yang kita tahu gitu. Ya selebihnya kita kembali lagi ke kalian semua alhamdulillah. Jika kalian semua menilai kualitas memelihara maru sentarum atau maru semerantau itu bebas. Kembali selera lagi. Kembali ke selera masing-masing, kembali ke penilaian masing-masing. Intinya itu hanya pembahasan yang kita ketahui aja, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rian dari Copang Aquatic tapi nggak aquatic banget, dan juga Bang Jan Sonespis. Bang Jan Sonespis. mantap. Pokoknya itu aja, cukup dari kami. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam cana, karena cana kita basudara semua. I think the girls with their nails done now.